Bank BJB mempersembahkan Kembali saya, Antik Bintari, hadir dalam program Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai ekonomi digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan signifikan dalam model ekonomi dunia yang dikenal dengan ekonomi digital, tidak terkecuali dalam perdagangan internasional. Data statistik World Trade Center menunjukkan bahwa perdagangan jasa global terus berkembang sejak 2010 dan membukukan pertumbuhan tertingginya pada 2014 yakni sebesar 4%. Pertumbuhan sektor jasa ini dikontribusikan oleh sektor teknologi informasi yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 18% hampir di tiap tahunnya. Pertumbuhan yang cukup stabil tersebut di sektor jasa dan ditopang oleh sektor teknologi informatika semakin mengafirmasi bahwa perdagangan digital sudah menjadi kebutuhan dunia saat ini. Isu digital ekonomi menjadi fokus pembahasan di berbagai perundingan perjanjian perdagangan bebas. Telah hadir bersama saya di studio Bapak Anton Pribadi Hadi Mulyono selaku Wakil Pemimpin Divisi Digital Banking Bank BJB. Halo Pak, halo. Sehat terus ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Mbak Anti. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak di studio dan mungkin kita akan berbincang banyak tentang digitalisasi perbankan ya Pak ya. Baik. Ya Pak, saat ini masing-masing negara kita ketahui sedang berlomba nih Pak ya untuk bagaimana memanfaatkan ekonomi digital begitu ya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Terutama ini sangat potensial di masa pandemi COVID-19. Nah, bagaimana Bapak melihat perkembangan ekonomi digital ini Pak ya dalam level global maupun di level lokal Pak? Baik, terima kasih banyak Mbak Antik. Memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini semua pergerakan jadi terbatas ya. Yang tadinya konvensional semua berubah ya. Jadi merubah tata cara hidup kita gitu. Nah, memang kami dari divisi digital banking Bank BJB melihat bahwa di satu sisi ada new normal. Ya, ada musibah pandemi. Tapi di sisi lain, secara bisnis yang tadinya kita banyak bisnis konvensional, ini merupakan semacam blessing in disguise gitu loh ya, bahwa dengan adanya physical distancing, terus adanya social distancing, new normal life yang tiba-tiba masyarakat dibatasi gitu. Nah, dengan adanya digitalisasi gitu kan, itu akan membantu masyarakat kita melakukan kegiatan sehari-hari, kegiatan ekonomi mereka, sehingga tanpa istilahnya tanpa mengurangi esensi dari kehidupannya kita gitu kan, kita tetap bisa beraktivitas, kita tetap bisa melakukan transaksi gitu. Nah, kami dari Bank BJB melihatnya bahwa memang kita saat ini sudah masuk ke Industrial 4.0. Namun memang waktu itu berjalannya lambat ya. Nah, dengan adanya pandemi ini ternyata kita dipaksa merubah pola kehidupan kita. Sehingga digitalisasi itu terus melesat secara signifikan. Nah, memang ya itu tadi gitu kan, di satu sisi ada COVID, di satu sisi digitalisasi terus berkembang. Nah, namun saya percaya ini adalah potensi yang luar biasa dengan digitalisasi ini, namun pada satu titik nanti akan kita ketemu gitu. Digitalisasi dan kehidupan normal kita itu nanti akan ketemu gitu. Bagaimana kita akan melakukan kegiatan ekonomi itu secara bersamaan gitu loh. Ya, jadi memang ini potensi sekali buat kami di Bank BJB dan kami pun alhamdulillah sudah siap dan terus mengembangkan diri untuk ya istilahnya lebih maju lagi dari di sisi digitalisasi untuk mengakomodir kebutuhan dari
nasabah-nasabah kami. Itu loh Mbak Antik. Ya, Pak, berarti tadi juga Bapak sudah sedikit menyinggung bicara kaitan dengan revolusi industri 4.0 ya Pak ya. Nah kalau Bapak melihat sendiri sebetulnya kan suka tidak suka kalau menurut OJK sendiri ini adalah keniscayaan Pak nih ya berbicara digital perbankan ini. Nah kalau Bapak melihatnya apakah memang sebetulnya masyarakat sendiri dan pemerintah ini memang sudah siap ya atau terpaksa menjadi siap ya Pak ya. Tapi kalaupun memang siap itu memang harus siap, apa yang harus dipersiapkan Pak? Oke, baik. Jadi seperti ini, Mbak Antik. Yang kami alami itu sebenarnya dengan adanya 4.0 ini, pemerintah itu sudah mempersiapkan, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi ya istilahnya regulasi lah, ya. Namun memang ya kami pun dari pihak perbankan dengan adanya regulasi dari pemerintah tersebut ya mengikuti dan memang secara dari sisi bank sendiri, Bank BJB maupun secara nation kita terus mengikuti perkembangan digital ya baik dari sisi dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebelum pandemi sekalipun. Sebelum pandemi ya, Pak, pun, ya? betul. Nah, namun ya itu tadi memang tantangan terberat kita itu adalah terkait dengan bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat kita itu melakukan transaksi digital gitu. Masyarakat Indonesia itu saat ini kurang lebih sekitar 265 jutaan lebih lah ya. Dari generasi milenialnya aja itu hampir sekitar 56 sampai dengan 60%. Dan saya dapat data, kami dapat data dari Bank Indonesia bahwa ternyata dari 265 itu ternyata yang mempunyai handphone terkait dengan saya bilang udah Android lah ya itu bisa 130%-nya gitu. Namun pas pada saat kami compare dengan data yang ada di perbankan dalam melakukan transaksi finansial lah khususnya itu ternyata masih sedikit sekali sebelum zaman COVID gitu. Nah jadi kan istilahnya ini ada yang harus diedukasi kepada masyarakat itu bagaimana cara mendorong mereka lebih menggunakan digital platform atau digital application untuk melakukan transaksi finansial gitu. Nah di Bank BJB waktu itu pun ya sama kondisinya gitu, di Jawa Barat juga sama kondisinya. Nah tapi dengan adanya pandemi ini yang seperti tadi saya bilang memang di satu sisi ada musibah, tapi di sisi lain ini adalah blessing in disguise gitulah bahwa ternyata mau nggak mau dengan new normal life gitu kan masyarakat itu dipaksa siap. Termasuk perbankannya sendiri ya. Iya, betul. Ya. Ya. Jadi ini ya Pak ya kalau berbicara tadi kesiapan suka tidak suka harus siap begitu ya dan memang pemerintah juga mempersiapkan itu juga ya Pak ya untuk mengantisipasinya. Betul. Nah kalau berbicara transaksi pembayaran digital nih Pak yang tadi juga Bapak sudah ungkap dan kemudian bahwa ada penetrasi internet selama pandemi melonjak ini juga akan dikaitkan dan inklusi ya Pak ya. Bagaimana inklusi keuangan ya Pak ya itu kan menjadi juga semacam tagline begitu ya inklusi keuangan. Nah bagaimana sebetulnya BJB melihat positive side dari peluang ini Pak terutama bila dikaitkan bahwa kalau inklusi keuangan ini kan berkaitan kesejahteraan masyarakat gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak melihat? Nah memang gini Bank BJB itu adalah bank pemerintah daerah ya. Ya sebenarnya memang kondisi dari sisi positioningnya ya Bank BJB itu adalah Bank BPD yang stakeholdernya itu memang dari sisi pemerintah Jawa Barat dan Banten. Nah namun kalau dilihat dari secara nationwide kami alhamdulillah posisinya itu ya istilahnya nggak berubah lah di angka 11 sampai dengan 13 secara nationwide gitu. Jadi BPD tapi rasa nasional kami Bank BJB ini. Nah kalau dari sisi platform digital kami alhamdulillah baik dari sisi mobile banking ataupun platform teknologinya gitu kan. Insya Allah kami sudah sangat ya kami boleh berbangga hati lah sudah sangat baik gitu. Nah terkait dengan yang tadi Mbak Antik sampaikan gitu kan memang untuk kami di digital banking ya di Bank BJB lah secara keseluruhan fokus utama itu adalah bagaimana caranya kami meningkatkan kesejahteraan dari stakeholder kami which is yaitu pemerintah Jawa Barat dan Banten yang nanti
endingnya itu adalah bagaimana cara meningkatkan ekonomi dari masyarakat Jawa Barat dan Banten, ya khususnya. Tapi kami pun ada di 65 cabang kami di secara nasional gitu kan. Di 14 provinsi kalau tidak salah. Betul, di 14 provinsi, mulai dari Sumatera Utara di Medan sampai dengan Sulawesi, Makassar kita juga ada cabangnya, dan ada nasabah kami juga, banyak nasabah kami juga di sana. Nah, dengan yang saya tadi sebutkan gitu kan, bahwa dengan digital platform kami saat ini memang ya mempunyai misi, ya visi dan misi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat. Ya, boleh dibilang kita ini istilahnya gini, secara nasional pun masih banyak lah masyarakat yang unbankable, ya, yang di rural area. Di Jawa Barat dan Banten pun masih ada yang unbankable people. Nah, dengan platform kami yang tadi ada BJB Mobile, terus sudah itu ada yang lebih banyak menitik beratkan ke financial inclusion, yaitu dengan agen laku pandai, gitu kan. Apa itu Pak, agen? Agen laku pandai. Laku pandai. Ya. Nah, agen laku pandai ini seperti ini. Jadi di mana ada satu daerah yang di sana itu tidak ada perwakilan cabang kami, ya, itu kami istilahnya merekrut masyarakat di sana itu untuk menjadi perwakilannya Bank BJB, gitu. Iya. Kami fasilitasi mereka itu dengan device, ya, kita menyebutnya edisi, ya, ataupun kita saat ini sudah ada yang Android-nya juga, gitu. Jadi ada aplikasinya. Itu kita lengkapi mereka dengan fitur-fitur mini banking dan biller payment lah, ya, ada PPOB. ya, Pak? Ada. Sekali. Dan itu ada persyaratan khusus, itu individual, Pak? Individual. Ya. Dan untuk dengan si agen tersebut itu nanti akan ada pola sharing fee, gitu. Jadi setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, gitu kan, istilahnya gini, masyarakat yang di rural area yang istilahnya jauh lah dari akses dari perbankan, itu di agen laku pandai tersebut itu bisa melakukan pembukaan rekening, melakukan transfer, melakukan pembayaran biller-biller kayak semacam, iya, betul, begitu. Nah, itu tanpa harus datang, misalnya mereka harus datang ke daerah kota, gitu kan, yang notabene mungkin bisa sampai dengan 1 jam 2 jam. High cost juga. Ya kan. Waktunya untuk datang ke kota aja 1 jam, pulang pergi 2 jam. Sehingga mereka ya 2 jam tersebut ya kalau misalnya bisa dialihkan untuk melakukan kegiatan produktif lainnya juga bisa kan. Nah, kita ada agen laku pandai tersebut, dan kita pun untuk yang terkait dengan BJB Mobile juga ini BJB SMS kami itu kalau misalnya bank-bank lain, gitu kan, itu saat ini sudah menggunakan teknologi 4G, gitu. Nah, kami untuk yang terkait dengan BJB Digi, ya, memang betul BJB Mobile kami itu teknologinya 4G ke atas, ya, bahkan 5G kami juga sudah bisa. Nah, tapi untuk yang rural area, karena tadi itu Jawa Barat dan Banten itu sangat luas, gitu kan, yang notabene ternyata infrastrukturnya itu masih belum mumpuni, dalam artian ternyata di sana sinyalnya masih kurang bagus, gitu kan. Nah, dengan adanya BJB SMS yang mudah, ya, user friendly, gitu kan, itu mereka kami menggunakan sinyalnya 2G, gitu, sehingga ya tadi setelah difasilitasi oleh teman-teman agen laku pandai, mereka bisa melakukan transaksi keuangannya secara daily melalui yaitu tadi BJB SMS tadi, gitu loh. Jadi kami pun di Bank BJB itu secara komprehensif, gitu kan, mencoba membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat baik yang di kotanya maupun di yang rural areanya. Dan ini juga memang itu tadi kami pun bersama-sama lah dengan divisi lain melakukan produk holding, ya, seperti ya kami fasilitasi dari sisi digital transaction-nya, tapi bagaimana cara meningkatkan ekonomi mereka itu dengan gateway-nya adalah dari sisi digitalisasi, lalu nanti kita bantu untuk masuk ke ranah yang bidang yang lain, misalnya dengan cara memberikan fasilitas kredit KUR atau mesra, gitu kan, untuk supaya
masyarakatnya itu lebih leluasa dan lebih naik tingkat lagi, seperti itu. Ya, jadi model bisnis yang dikembangkan berarti ada untuk di rural dan kemudian ada untuk di wilayah perkotaan juga ya Pak ya. Jadi sudah dua-duanya sudah tercover ya. Insya Allah. Ya, jadi tadi ya Pak laku pandai ini menarik ya Pak, dan itu memang untuk Jawa Barat misalnya Pak dan Banten. Kalau Jawa Barat kan ada 27 kabupaten kota nih Pak. Itu memang sudah tersebar di untuk betul. laku pandai itu. Ya, sudah tersebar di 27 kabupaten kota dan kabupaten tersebut. Karena termasuk memang Banten juga ya sudah tersebar di seluruh kabupaten kotanya. Sudah. Karena memang itu tadi bagaimana caranya kami mencoba masuk ke seluruh aspek atau segmen masyarakat maupun industri supaya mereka bisa melakukan transaksi digital perbankan itu jadi jauh lebih mudah gitu loh. Nah, makanya baik dari sisi misalnya aspek UMKM, dari sisi aspek transportasi maupun dari sisi aspek restribusi ataupun pariwisata gitu ataupun keagamaan, kita dorong untuk lebih mendigitalkan lah ya supaya itu tadi ya dengan kondisi saat ini dengan adanya digitalisasi lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien. Dan gitu. semua barriers ini dan barriers ini kemudian lambat laun akan tereliminir Betul. Ya baik. Iya, terima kasih Pak. Nanti mungkin kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya Pak ya. Ya pemirsa, tentu saja kita akan melanjutkan pada segmen kedua dan akan berbicara lebih lanjut bagaimana kemudian sektor-sektor yang menjadi perhatian dan menjadi prioritas di Bank BJB. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Bank BJB mempersembahkan sajian cita rasa perbankan yang berkualitas. Masukkan produk pilihan. Tuangkan dan aduk merata. Untuk kesempurnaan layanan finansial, campurkan dan tambahkan bumbu layanan perbankan. Untuk kelezatan bertransaksi. Sajian untuk negeri siap dinikmati. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.